Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum billah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Babul 'afwi wal i'radi anil jahilin. Bab yang ke-75 yaitu bab tentang memaafkan. Wal i'radi dan berpaling, artinya kada malawani, kada maladini anil jahilin daripada orang-orang jahil. Orang yang memusuhi kita karenanya jahil dengan kita. Orang yang menyambati kita karenanya jahil dengan kita. Amun kita membalas memusuhinya, membalas menyakitinya, membalas menggibahinya, berarti kita ini sama jahilnya, sama bodohnya. Gitu. Maka Al-Quran memerintahkan Rasulullah dan umat sidin agar berpaling daripada orang-orang jahil itu. Jangan melawani artinya. Rasulullah itu paling sempurna sudah makhluk Allah. Tapi ada aja yang menyambati sidin, ada aja yang memusuhi sidin, ada aja yang kada ketujuh lawan sidin kan. Abu Jahal ya Allah, Abu Lahab, apalagi kayak kita nih. Maka jangan berharap kayak kita ini, saya kira orang-orang ketujuan bertaat, senang bertaat. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, khuzil afwa, ambillah olehmu akan kemaafan. Wa'mur bil urfi wa'mur, perintahkan olehmu wahai kekasihku Muhammad, bil urfi dengan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu anil jahilin daripada orang-orang bodoh. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fasfahis safhal jamil. Fasfah, maka perlakukanlah wahai kekasihku Muhammad akan mereka, pergaulilah wahai kekasihku Muhammad akan orang-orang yang memusuhi kamu, orang-orang yang membenci kamu. Pergaulilah as-safhal jamil, akan pergaulan yang elok. Amilhum muamalatul halimil musabih. Amilhum itu tafsirnya, pergaulilah wahai kekasihku Muhammad akan mereka, akan pergaulan yang elok itu kayak apa? Nang memaafkan, nang kada malawani. Itu tafsirnya. Kalau asal arti anunya tuh pasbah itu maafkanlah. Kalau arti logatnya pasbah itu maafkanlah, akan kemaafan yang elok. Itu kalau kita artikan secara memandang bahasanya. Artinya apa? Jangan malawani. Nah itu arti memaafkan yang elok. Amun memaafkan itu imbah bakalahi, kita dihantam orang, kita hantam hanya memaafkan. Nah itu kan ilok ngarannya.
kita dipukul orang, pukul dulu dia, hanya pemaafan kita. Nah itu kan ilok ngarannya, walaupun pemaafan juga, tapi berhentam salat. Nah itu kan ilok ngarannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wal ya'fu, hendaklah memaafkan kalian. Wal yasfahu, hendaklah membiarkan kalian. Membiarkan itu artinya jangan malawani akan orang-orang yang memusuhi tadi. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Ala, apa tidakkah tuhibbun, kalian menyukai, ayyaghfirallahu lakum, bahwa mengampuni Allah bagi kalian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan dari manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai akan orang-orang yang berbuat baik. Di antara orang-orang yang berbuat baik itu adalah orang yang memaafkan daripada manusia yang memusuhinya, yang menyakitinya, yang menggibahinya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh dia bersabar, wa ghafara, dia mengampuni, kada malawani, kada membalas. Inna dzalik, sesungguhnya demikian itu bersabar, mengampuni, lamin azmil umur, sungguh dari kokohnya perkara-perkara keimanan. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun, artinya hanya orang yang punya iman kokoh engkau sabar. Hanya orang-orang punya iman yang kuat engkau memaafkan kesalahan orang. Walayatu fil bab, bermula ayat-ayat pada bab tentang memaafkan ini, katsiratun, banyak, maklumatun, diketahui. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud. Apakah pernah datang alaika atas pian wahai Nabi? Ujar Aisyah menakuni, apakah pernah datang atas pian yaumun, satu hari, karena yang adalah hari itu asyadda, lebih sulit, min yaumi Uhud, daripada perang Uhud. Di mana waktu perang Uhud itu kan, waktu perang Uhud itu 70 sahabat syahid. Bahkan secara zahirnya Rasulullah itu hampir terbunuh. Tapi karena di situ ada Talhah bin Ubaidillah yang menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Talhah itu maragat daripada Rasulullah. Dia menghalangi setiap anak panah yang diarahkan kepada Rasulullah, sehingga dalam riwayat kurang lebih 70 anak panah tertancap di tubuh Talhah. Jadi Talhah itu melihat orang-orang kafir kan, orang-orang musyrikin Makkah itu waktu perang Uhud itu dari atas pegunungan, karena gunung asalnya dikuasai kaum muslimin, ditinggalkan kaum muslimin yang jadi tukang panah di atas gunung tuh. Nah, padahal sudah dipadahi Nabi, manang gak kalah kah, bagaimana tetap ada jejatahnya kan.
Nah, melihat kaum musyrikin itu mundur nang di atas gunungnya turunan. Nah, ternyata kaum musyrikin itu berbalik arah, berputar arah, maka nang pegunungan asalnya itu dikuasai kaum muslimin, mereka ambil alih. Nah, maka di atas gunung itulah mereka memanahi kaum muslimin. Termasuk Rasulullah nang jadi tujuan utama, target utama. Karena bila Rasulullah kawan dibunuh, otomatis mental para sahabat pasti hancur. Otomatis Islam kada akan berkembang. Nah, melihat situasi nang kayak itu, akhirnya Talha itu dia memeluk tubuh Rasulullah dan dia menjadikan dirinya tameng perisai hidup untuk Rasulullah, sehingga setiap anak panah yang diarahkan kepada Rasulullah itu terlebih dahulu menancap ke tubuh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. 70 anak panah kurang lebih ada di awak sidin itu. Nah, tapi karamat sidin hidup orangnya berkat Rasulullah kada mati. Mukjizat Rasulullah juga 70 anak panah tertancap pada mati orangnya. Cakau wah ini tuh ajian serat jiwa dah. Nang di timber itu apa? Nih, cintanya para sahabat untuk Rasulullah, mengorbankan segala-galanya untuk Rasulullah. Jadi Aisyah adalah pernah lawan biyannya hari yang lebih bersengatan, lebih dahsyat daripada perang Uhud. Lalu jar Nabi, qala berkata baginda Nabi, laqad laqitu min qaumiki. Laqad laqitu sungguh aku temui min qaumiki daripada kaum engkau wahai Aisyah. Ada wahai Aisyah, ada wahai Humairah aja Nabi. Humairah itu kan panggilan Aisyah lawan baginda mengiau Aisyah itu Humairah, putih kemerah-merahan artinya. Wa kana ashaddu ma laqituhu minhum yawmal aqabah, adalah sepaling sulit sesuatu yang aku temui akan sesuatu itu minhum daripada kaummu yawmal aqabati, pada hari Aqabah. Jadi itu yang paling sulit ujar Nabi dari perang Uhud. Karena kalau perang Uhud itu kan Nabi sudah di Madinah aja banyak aja. Nah, pembela sidin sudah, pembela dakwah sidin banyak sudah, baik dari kaum muhajirin, orang-orang Makkah ikut serta ke Madinah, atau daripada kaum Ansar, orang-orang asli Madinah yang selalu siap membela baginda Rasulullah. Tapi kalau hari Aqabah ini betul-betul berjuang Nabi dalam awal-awal sidin menyebarkan Islam, mengajak orang untuk beriman. Ini sulit. Idh aradtu ala nafsi ala ibni abdin. Idh aradtu, ketika aku menawarkan diriku Alabni Abdi Yalila ibni Abdi Kulalin, atas ibni Abdi Yalila bin Abdi Kulal, atas suku Bani Abdi Yalila bin Abdi Kulal. Menawarakan Nabi nana bejuuk manawari kun kai kambe iman, dijelaskan Nabi dalil-dalilnya, dijelaskan Nabi artinya, argumentasinya. Ini awal-awal penyebaran dakwah baginda. Di saat itu belum banyak lagi nang beriman,
Dan di saat itu belum ada lagi nang menolong. Kalau di Madinah sudah banyak. Kalau waktu di Makkah, Madinah Nabi kaum engkau, kan Aisyah orang Makkah. Jadi awal-awal Nabi itu membangun dakwah, menggerakkan dakwah itu berat banget. Karena dukungan hanya ada segelintir orang. Nah, di antara teman dukung itu kan hanya Sayyidah Khadijah Kubra dan paman Sidin Abu Thalib. Nah, karena itu Khadijah Kubra itu kayak apapun ada akan tergantikan oleh bini-bini Nabi yang lain. Karena Aisyah baginya dalam mana kan Aisyah lagi halus benar. Waktu awal perjuangan Aisyah belum jadi bini Nabi. Kayak apapun bungasna Aisyah, cantiknya Aisyah tetap kadang menggantikan posisi Sayyidah Khadijah di hati Rasulullah. Walam yujibni, maka tidak memperkenankan Ibni Abdi Walila akan aku. Walam yujibni, maka tidak memperkenankan dia akan aku bila ma'aradtu, kepada apa yang ku kehendaki. Kadahapun Ibnu Abi Yalila ini kadahapun beriman lawan Nabi, kadahapun jadi pengikut baginda Nabi. Fantalaqtu, maka aku berjalan pergi. Maka aku pergi meninggalkan si Ibnu Abi Yalila ini. Wa ana mahmumun ala wajhi, aku disedihkan atas wajahku. Sedih ya Nabi. Karena kada ditanggapi orang. Kada ditanggapi orang. Falam astafiq, akan berjalan Nabi. Hati sedih nih karena ditolak oleh Ibnu Abi Yalila ini. Sedih Nabi. Berjalan sedih. Falam astafiq, maka aku kada sadar je Nabi, illa melainkan wa ana biqarni sa'alib, aku di dekat Sa'alib. Qarni Sa'alib itu tempat antara inya lawan Makkah tu kurang perjalanan sehari semalam. Qarni Sa'alib itu ngaran tempat. Jarak dari Makkah ke Qarni Sa'alib itu sehari semalam. Kalau berjalan sehari semalam, mau naik motor cepet mau berjalan sehari semalam. Qarni Sa'alib itu ngaran tempat. Kalau orang dari Riyadh, dari Najd itu hendak mengambil miqat di Qarni Sa'alib ini. Kalau orang dari Madinah hendak umrah berhaji, itu miqatnya di Bir Ali. Bir Ali. Itu tempat-tempat mengambil miqat. Kalau dari Indonesia biasanya di Yalamlam. Itu ngaran tempat. Kalau kita dari Makkah, kita Makkah hendak berumrah berhaji, keluar dulu pada Makkah tuh. Itu terserah aja, bisa hendak ke Tan'im atau ke Ja'ranah atau Hudaybiyah. Tapi paling afdal di antara tiga tempat tuh, Tan'im, Ja'ranah, Hudaybiyah, paling afdal itu Ja'ranah. Karena dikatakan 70 nabi berhaji berumrah miqatnya di situ.
Kalau Tanim itu sejarahnya di situ ada Masjid Aisyah. Masjid Aisyah di Tanim tuh. Karena di situ Aisyah disuruh Nabi untuk mengambil miqat. Lalu tempat di mana Aisyah itu mengambil miqat oleh pemerintah Saudi diulahkan Masjid Aisyah karena di Tanim tuh. Jadi di situ dulu orang hendak nang berumrah bila jadi sembahyang sunat hendak berumrah. Nah, nyar mengambil miqat. Berniat sengaja aku hendak berumrah. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Sengaja aku berumrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Karena di jalan menuju Makkah, labbaik Allahumma labbaik. Nah, mudahan kita bertaatul akad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami perkenankan panggilan pian wahai Allah. Karena kita ada kau ke Makkah bila ada panggilan Tuhan. Biar duitnya banyak. Amun kada panggilannya. Biar duit banyak. Bos perusahaan ya. Amun kada takdirnya hendak. Tak kasih itu kada dulu. Tapi sebaliknya biar kada berduit. Biar kada berduit. Mentakdirnya hendak tak Makkah, tulak saja. Warafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku je Nabi. Sudah saatnya berjalan, Nabi kesesedihan karena ditolak nih. Berjalan karena ditolak tadi dakwah. Kada sadar sudah di karnisa sudah di karnisa alif. Begitu sudah sudah di karnisa alif itu tempat tadi. Warafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku. Baidza ana bisahabatin, tiba-tiba aku bisahabat dengan awan. Qad azallatni, sungguh menaungi awan itu akan aku. Qad azallat, sungguh menaungi awan ni akan aku. Awan itu menaungi aku, ujar Nabi. Amun artinya sidin berjalan kan sidin bolak ke Aqabah itu Barak Taif. Nah, jadi sidin berjalan. Kenapa sih kada merasakan panas? Kada perhatikan lagi sidin karena kesedihan hati dakwahnya ditolak. Kada merasa panas, kada perhatikan dan memang kada panas. Kenapa? Karena ternyata ada awan yang selalu menaungi Rasulullah di jalan itu. Padahal sekian berjalan pulang. Ayo. Panas benar kelak. Banazartu, maka aku memandang ke awan yang menaungi tadi. Baidza fiha Jibril alaihi salam. Maka ternyata fiha pada awan itu Jibril alaihi salam, Jibril alaihi salam. Fanadani, maka menyeru Jibril akan aku. Bekiyau Jibril, memanggil Jibril akan aku. Faqala, maka berkata Jibril, Inna Allah Ta'ala qad sami'a qawla qawmi laka wa ma raddu alaika. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah, qad sami'a, sungguh mendengar Allah, qawla qaumika, perkataan kaum engkau, laka bagi engkau. Wa ma raddu alaika, dan sesuatu yang menolak mereka atas engkau. Allah tahu saja wahai kekasih. Wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah,
Allah mendengar apa yang diucapkan kaum engkau. Allah mendengar apa yang mereka menolak atas engkau. Allah mendengar, Allah tahu. Nah ini kejadiannya waktu Nabi ke Taif tadi, ya 2 hari Aqabah itu. Nabi di Taif itu bukan suku Qadur ibni Abdi Yalila bin Abdi Kulal sudah kada menjawa hanya mana wakilon batu pulang kekanakan disuruh ibu benang doanya tuh menyambut Nabi majnun gila lah macam-macam. Ayo nanti tawaki Rasulullah tuh. Ayo apa sedihnya, ayo. Aman Rasulullah berdakwah ditawaki lawan batu. Amun kita wayah ini berdakwah ditawaki lawan amplop, ditawaki lawan makanan nyamannya. Waqad ba'atha ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim. Waqad ba'atha sungguh mengutus Allah ilaika kepada engkau malakal jibali malaikat gunung lita'murahu supaya engkau perintah akan malaikat gunung bima syi'ta fihim dengan sesuatu syi'ta yang engkau hendak fihim pada mereka ahli Taif. Napa bubuhan ng Ibn Abi Yalila tadi itu penghuni bubuhan Taif entah. Allah mengirim malaikat gunung, wahai kasih Allah. Banadani malakul jibal maka menyeru memanggil akan aku malakul jibali malaikat penjaga gunung. Fasallama alayya maka memberi salam malaikat gunung alayya atasku. Thumma qala kemudian berkata malaikat gunung, ya Muhammad wahai Muhammad. Kenapa kada ya Rasulullah? Karena malaikat itu kada taklif, kada mukallaf inya. Malaikat itu kada mukallaf, nah mukallaf itu hanya manusia dan jin. Jadi malaikat itu artinya kada ada hukum berlaku lan buhannya. Amun nang kita manusia memanggil ya Muhammad haram hukumnya, haram hukumnya. Ya Muhammad wahai Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka. Sesungguhnya Allah qad sami'a sungguh mendengar qawla qaumika akan ucapan kaum engkau laka bagi engkau. Wa ana malakul jibali aku malaikat gunung. Ulun penjaga malaikat. Ulun ni malaikat penjaga gunung. Ulun malaikat penjaga gunung. Waqad ba'atsani rabbi sungguh mautus akan aku Rabbi Tuhanku ilaika kepada engkau lita'murani agar engkau perintahkan aku bi amrika dengan perintah engkau. Apapun yang perintahkan wahai Rasulullah ulun disuruh Tuhan melaksanakan. Fama syi'ta maka apa yang engkau kehendaki nang pian hendak apa wahai Rasulullah. In syi'ta jika engkau hendak atbaqtu alaihimul akhsyabain atbaqtu aku telungkupkan atas mereka akhsyabain akan 2 gunung nina. Akhsyabain di 2 gunung nang besar nang maabit Makkah. Jadi Makkah nih sekitar Makkah ada gunung nah kiri kanan itu akhsyabain.
Kalau orang-orang anu menyambat akhsyaban, dua gunung nang keras, nang besar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar baginda Nabi, bal arju, bahkan aku berharap, ayyukhrijallahu, bahwa mengeluarkan Allah min aslabihim, dari sulbi mereka, man ya'budullaha, orang yang menyembah Allah wahdah, sendirian, la yusyriku bihi, tidak menyekutukan dia bihi, dengan Allah, syai'an, sesuatu. Aku jan Nabi berharap dari sulbi-sulbi orang nang memusuhi dia aku saat ini, dari sulbi-sulbi orang nang membenci aku saat ini, dari sulbi-sulbi orang nang ingkar lawan dia aku saat ini, kalau ada mereka dari sulbi mereka barang nah Allah keluarkan manusia-manusia nang beriman jagaran lawan dia. Dan harapan Nabi itu dikabulkan Allah. Di antaranya adalah dari sulbi Abu Jahal lahirlah Ikrimah radhiyallahu anhu. Ikrimah itu seorang sahabat baginda Nabi yang bukan hanya sahabat biasa, tapi disebut ulama dari kalangan sahabat. Karena Ikrimah itu punya menguasai ilmu bidang tafsir Al-Quran. Ikrimah itu memang talambat asal masuk Islam tuh, karena ya sesuai nang menuruti abahnya. Nah, ketika Fathu Makkah kan terlambat benar kalau tah. Ketika Makkah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, nah, Ikrimah itu termasuk orang yang wajib dibunuh asal. Ikrimah itu termasuk orang yang mesti dibunuh bila ditemui. Nah, tapi karena ada syafaat amun ada khilaf Sayyidina Utsman kah nang memandiri Rasulullah, akhirnya Ikrimah itu dimaafkan oleh Rasulullah. Lalu Ikrimah masuk Islam. Nah, jadi merasa seorang tadi masuk Islam, Ikrimah ini berkhidmat menuntut ilmu kepada para sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu masuk Islam. Belajar bujur-bujur kepada Ibnu Abbas, kepada siapa-siapa, bujur-bujurnya menuntut ilmu Ikrimah nih. Akhirnya Ikrimah ini menjadi ulama dari kalangan sahabat. Nah, tapi biasanya di hadis itu kalau riwayat itu bila dari Ikrimah kadada buat an Ikrimata ibni Abi Jahlin kadada. Nah, biasanya di hadis itu kalau di Ikrimah itu an Ikrimata radhiyallahu anhu. Binnya tuh ada dibuat biasanya. Karena ada nasab antara artinya orang mukmin dan orang kafir. Abu Jahal dipastikan matinya musyrik, matinya dalam keadaan kafir. Aman kan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya lah. Ikrimah bin Abi Jahal. Memang itu, tapi biasanya kada disebut itu, kada disebut. Al-Akhsyaban, Al-Jabalani, dua gunung, Al-Muhitani yang meliputi di Makkah, di Makkah. Wal Akhsyab, mufradnya Akhsyab. Wal Jabalul Ghalidh, gunung yang keras, artinya gunung yang keras. Nah, di sini dari hadis ini mengisahkan tentang segi kemanusiaan Rasulullah, basyariahnya Rasulullah. Rasulullah bisa sedih. Dan ketika dakwah sidin ditolak, Nabi sedih di sidin kalau tadi sedih Nabi. Nah, itu basyariah sidin. Basyariah sidin. Jadi kalau kita apapun yang menimpa kita sedih wajar karena kita manusia. Tapi apakah kesedihan Nabi itu membuat sidin dendam kepada orang yang maulah sidin sedih?
Ada. Nah di sini pulang timbul syafaqah, kasih sayang Nabi yang begitu luar biasa, sampai besarnya syafaqah baginda Nabi itu mengalahkan segala-galanya, termasuk orang-orang yang memusuhi sidin, orang-orang yang benci lawan sidin, orang-orang yang memudaratakan sidin, kada luput dari kasih sayang sidin. Wa anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Tidak pernah memukul Rasulullah syai'an, sesuatu, qattu selamanya, biyadihi dengan tangan sidin. Nabi kada pernah memukul orang lawan tangan dia. Nabi kada pernah menghantam orang. Nabi kada pernah mengibit orang. Apapun nang cagaran menyakiti orang, Nabi kada pernah dengan tangan sidin nang mulia. Walam ra'atan, kada pernah Nabi memukul imra'ah, bini-bini. Wala khadiman, khadam, pembantu, kada pernah juga. Bahkan Sayyidina Anas, ujar Sayyidina Anas apa? 10 tahun aku berkhadam kepada Rasulullah, Nabi kada pernah maniwas napa nang ku gawi. Napa nih digawi? Nabi kada pernah maniwas napa nang kada ku gawi. Napa nih kada ikan gawi? Nabi kada pernah. Mun gaya kita nih tiwas berat. Napa ini? Illa yujahida fi sabilillah, kecuali bahwa berjihad sidin di jalan Allah. Aman waktu berjihad mau kada mau. Mau waktu berperang. Orang mainkan ke sidin ya kalau. Abu itu paling berani lagi waktu perang itu. Ujar Sayyidina Ali, kalau perang itu berkecamuk, melihat musuh yang kebanyakan, para sahabat itu samaan berlindung di belakang Rasulullah. Rasulullah yang paling parak dengan musuh. Mun pimpinan waya ini napa? Jenderal-jenderal di Jakarta aja, Kopral dikirim ke Papua. Wa ma nila min syai'in qaddu fayantaqima min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqima lillahi ta'ala. Wa ma nila min syai'in qaddu, dan tidak nilai itu senala ya nalu, mencapai. Artinya di sini disakiti. Nah, itu aslinya. Nala ya nalu. Asal orang nih nah, tercapai keinginan orang menyakiti Nabi. Dan kayak orang-orang kafir meludahi Nabi kan. Allah, puas tercapai keinginannya. Nabi itu berjalan, ludahinya oleh seorang Yahudi nenek. Kayaknya seorang dia bilang ludahinya puas tercapai. Nabi itu kada membalas, malahan suatu hari kada ada lagi nantung ludahi itu dicari sidin. Mana nih orangnya nang ludahi kita? Sidin lagi. Ayah mau deh garing dihilangin Nabi. Tok soal dibukai tak kajut nama ilangi siapa orang yang seorang ludahi sebenarnya menangis orang Yahudi ini. Akhirnya apa? Masuk Islam.
Wa manila min syai'un qattum, tidaklah disakiti daripada Nabi sesuatu. Fayantaqima, maka sidin membalas min sahibih, daripada orang yang menyakiti tadi. Ada akan membalas. Kalau diludahi orang, sidin ludahi juga. Ada. Selama itu menyangkut pribadi sidin. Selama itu menyangkut pribadi sidin. Illa yuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala, kecuali bahwa dilanggar sesuatu daripada yang diharamkan Allah, bayantaqima, maka Nabi bertindak menghukum itu orang lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, karena Allah juga, bukan karena sini, bukan karena pribadi sendiri. Ya Allah, Masya Allah. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Sayyidina Anas, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah aku berjalan bersama Rasulullah, wa alaihi, atas baginda Nabi itu burdun, selendang, najraniyun, made in Najrani. Najraniyun itu arti produk dari suku Najrani. Bahasa ini made in, made in Japan, made in China, made in Taiwan, made in Najrani. Jadi selendang itu ulahan suku Najran. Najran itu suku di Yaman. Bagus selendangnya, selendang Yaman nih. Ini ditarik no karena ini tarik mana made in, macam-macam ditarik tuh. Selendang tuh nang dipakai segen di atas mulai pusat ke putar masuk, ini selendang. Ini selendang, baju selendang, ini burdun. Nah, ya Allah, itu burdun, itu selendang. Nabi harus memakai itu. Atas Nabi selendang Najrani, produk Najran, made in Najran. Ghalidhul hasyiyati, kasar ujungnya. Kebetulan produk selendang yang dipakai Nabi dari Najran, hadiah orang itu, ujungnya tak kasar, kainnya pas belilit di gulu, belilit pulang. Sekalinya haratannya datang. Badrakahu Arabiyun, memperdapati akan Nabi Arab Badui, gunung, orang bukit, tahu orang bukit. Memperdapati akan Nabi Arab bukit, Arab gunung ini kan di petata adanya dia. Pada zabahu, menarik si Arab gunung ini akan Nabi, biridaihi, dengan selendangnya, jabzatan syadidatan, akan sebagai tarikan yang bersengatan. Menyudut laut selendang. Panazartu, maka aku lihati ya Anas, ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada safhah leher Nabi. Safhatu sisi artinya. Ini sisi. Panazartu, maka aku melihat ila safhati, kepada sisi atiqin Nabi, leher Nabi. Nang bakas ditarik si Arab punya ini selendang ini, misalnya selendang ini.
belilit. Datang Arab menarik. Menarik ke selindang Nabi sampai aku melihat sisi leher Nabi ini waqad athar, sungguh berbekas biha di sisi leher Nabi itu hasyatul burdi, oleh ujung selindang tadi, min syiddati jabdati, dari kerasnya tarikan si Arab Baduin itu. Bebeler di kita, bebeler ya, ini kulit Nabi itu putih, amun sauran hirang ini biar ditarik kayak apa, ada kelihatan belernya. Bebeler, wah bahasa kita gencang tuh, gencang. Sariklah Nabi. Sembakala kemudian mengatasi Arab gunung ini pulang, ya Muhammad pulang. Ada pada lalu nih. Arab gunung ini macam-macam nampak kami di masjid Arab gunung dia semalam. Orang harta nang banuan, datang si Arab gunung nih. Mengambil di masjid dia. Nah, itu masjid lagi di kampungnya juga. Tapi Nabi sariklah orang lain itu nya. Tapi nya beriman lawan Allah dan Rasul. Tapi nya memang ada tahu diadab lagi. Nya beriman lawan Rasulullah, beriman. Tapi adabnya kada dengan orang gunung. Semakala kemudian berkata si Arab gunung, ya Muhammad, Muhammad, mur li min malillahi alladhi indak, mur, perintahkan olehmu, li sagan aku, suruh anak buah Hikam, wahai Muhammad Dainah, suruh anak buah Hikam, li sagan memberi aku, min malillah, daripada harta Allah, alladzi indaka, yang ada di sisi engkau. Daripada harta ghanimah. Suruh anak berikam untuk jatahkan dengan dia aku Muhammad Dain. Umay datang menarik ke salindang Nabi sampai bebeler leher sidin. Soalnya nang dan itu pulang. Hal tafata ilai, menoleh Nabi kasih Arab gunung tadi. Kan mulai belak ini menarik nah. Oh Muhammad, sampai menarik nih, maka sampai gencang menarik mah. Oh Muhammad, suruh anak bagikan beri aku duit. Nabi itu bila berpaling itu mau muha aja. Bila berpaling itu nah, berpaling sempurna awak. Nah, bila dipalingin Nabi, Fatahika, tertawa Nabi pula melihat oleh Nabi lagi. Padahal cakan Nabi anak sekali tinjuin kau. Nabi itu paling kuat makhluk Allah. Ada nang siapa itu nang jagoan gulat nita. Nang kada mengalahkannya orang-orang Makkah lawan si jagoan gulat nita. Menantang Rasulullah. Sekali gerak ke Rasulullah itu apa orangnya? Ada apa buat lagi? Padahal tertawa Nabi melihat kelakuan seorang gunung ini. Dan itu semua amara lahu, kemudian memerintahkan Nabi lahu bagi si Arab gunung tadi bi'atain, dengan satu pemberian. Suruh Nabi anak si anak sahabat nang pembagian harta itu artinya jatahkan minyak berinya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah yahki, berkisah nabiyan minal anbiya, seorang nabi daripada nabi-nabi terdahulu, salawatullah wassalamu alaihi, yang mana nabi itu darabahu qaumuh,
memukul akan dia kaumnya, fa'admauhu, maka melukai mereka akan Nabi itu. Wa huwa Nabi yamsahud dama, menyapui darah an wajhih, daripada wajahnya. Wa yaqulu, dan berkata si Nabi itu, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah bagi kaumku, maka mereka la ya'lamun, kada mengetahui. Itu tidak ada masalahnya. Kenapa mereka menolak, kada menerima? Karena mereka kada tahu maka jahil. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ujar Nabi, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah yang kuat itu dengan sur'ah. Sur'ah itu begulat, nang hibat dan begulat, nang mengalahkan orang. Laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu bisur'ah, dengan manang begulat. Ada di Nabi manang dan sur'ah itu gulat saja. Sur'ah artinya mengalahkan orang. Bukanlah nang kuat itu bisur'ah dengan secara umum saja, bukanlah yang kuat itu dengan sur'ah, mengalahkan orang. Bila orang kalah, bila orang mana kalah, bila orang tu manuinya kalah, orang nang kalah kadenya, kada nang kalah. Orang kalah terus orangnya tinju kalah, orang melawannya. Wah, benar itu dia. Netizen dari siapa-siapa. Jadi bukanlah yang kuat dengan sur'ah, mengalahkan orang. Innamas syadidu, hanya saja yang kuat itu alladzi yamliku nafsah, yang bisa menguasai dirinya indal ghadab, ketika marah. Padahal inya kawa melampiasakan, kawa melulusakan, tapi inya kawa mengendalikan nafsunya, kawa menguasai dirinya. Nah, itu orang yang kuat. Kemudian bab ihtimalil adza, bab menyandang gangguan orang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.